Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Dasat Latif. Langsung kita simak videonya bersama-sama ya. Habis amalmu Ustadz kalau di kota, macam mana tidak habis? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Kata mahasiswaku, kenapa kau tengok? Para bagus. Iya. Sebelum saya lupa, salah satu sebab saya datang ke UKM kuliah, sebab di sini insya Allah amal terjaga. Kau pergi di Australia, kau pergi ke London, kau pergi ke Timur Tengah, ke Eropa, habis amalmu bos. Coba di sini alhamdulillah makanan tidak perlu khawatir, semua halal. Tapi kalau kita pergi sekolah ke Eropa, habis amal, mata tersiksa, cari makanan halal pun susah. Alhamdulillah itu sebabnya saya datang ke UKM. Belum lagi bahasanya hampir sama Indonesia. Dunia Melayu, dunia Islam. Pacik-pacik manci. Selamat pagi cikgu. Ya kan? Nah, alhamdulillah orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Jangankan kita adik-adik sekalian yang hidup zaman modern ini, kurang apa mulianya para nabi? Apa adik-adik sekalian pikir tidak ada nabi yang tidak ada dosanya? Apaannya kalian memikirkan semua nabi tidak ada dosa? Ada nabi tidak ada dosanya, ada nabi ada dosanya. Manusia pertama, nabi pertama yang Allah turunkan sebagai rasul, Adam alaihissalam. Apa dosanya Ustaz? Dia makan buah kuldi. Turun Ibrahim alaihissalam. Apa dosanya Ustaz? Dia bohong ketika diadili Raja Namrud. Yunus alaihissalam, dia dosa. Dia sangka buruk ketika dakwah. Dia tinggalkan umatnya, dia pindah perahu. Ada dosanya. Nuh alaihissalam diutus, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anaknya yang membangkang. Itu para nabi. Apalagi kita pelajari UKM, pasti ada dosa. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri. Ternyata punya timbang lebih banyak kebaikan daripada dosanya. Maka ketika kumpul begini, bersalawatlah. Saya nak ajak bersalawat, boleh? Boleh? Tapi saya mau dengar mana lebih laju kencang suaranya, perempuan dengan laki-laki. Kita tanding adik-adik ya, boleh? Yang merasa jenis kelamin lelaki diam dulu. Kita dengar dulu ini perempuan-perempuan cantik. Ayo kita salawat ya. Boleh? Yang di atas juga. Yuk salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Tuhan. Salatullah salamullah ala Yasin. Oke ya, ini suara bukan keras, ini namanya sahdu. Suara beginilah yang buat nafsu kita laki-laki. Maka adik-adik putri, kalau kau ditelepon sama temanmu yang cowok, jangan mendayu-dayu suaramu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana temanmu tidak nafsu? Lagi di mana dek? Di bilik. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di bilik. Apa bikin? Apa kau tanya-tanya? Tidak diteleponnya lagi kau besok. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi markanya kira-kira 92. Oke. Kau diam dulu. Yang merasa jenis kelamin lelaki, ayo kita salawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita ya. Ayo adik-adik, yuk ya salawat bareng-bareng. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Ya, nilainya 9,5 95 maksud saya ya. Alhamdulillah.
mau diam semua, kita dengar ini di atas. Kapan lagi kita kerjain naikkan suleor ya? Kalau di Indonesia bilang rektor. Ayo bro, kita selawat, mohon maaf banyak-banyak bro. Ya, ya. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nilainya marka 99. Mana boleh Ustaz? Beliau yang jemput saya. Kalau saya kasih marka Siki nanti saya tidak dibalikkan tambang ke Indonesia. Ayo kita semua boleh? Sama-sama semua. Yang punya handphone kita nyalakan blitznya. Boleh? Oke, nyalakan blitznya. Kita sampaikan kepada keluarga kita di Palestina. Ini loh warga UGM bersalawat untuk rasa peduli kepada saudara-saudara di Palestina. Nah, kita ambil gambarnya, nanti saya masukkan di medsos supaya ratusan juta orang nonton. Penonton saya sekarang di YouTube sudah 500 juta. Alhamdulillah ya. Ayo ya salawat, yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, disimpan balik handphonenya. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tuan-tuan guru teristimewanya yang saya muliakan, saya hormati, Prof. F1, Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, saya takut salah menyebut nama dan jabatan, tapi insya Allah saya datang Indonesia karena menghormati tuan-tuan sekalian. Adik-adik sekalian, mau nggak saya bagi handphone iPhone 16 1 tera? Angkat tangan, mau? Mana yang mau? Oke, sudah ya, itu sana paling dekat dengan tangga ya. Tapi begitu saya bagi kau handphone 16, iPhone 16, tapi langsung tuli, terus langsung ini telingamu tidak boleh penegak. Mau? Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mana? Tidak ada lagi tak? Berarti yang mahal itu bukan iPhone, yang mahal itu bukan jaringan seluler, yang mahal itu telinga. Allah kasih kita percuma, tak perlu bayar. Hebatnya lagi di telingamu, Masya Allah, tempatnya cantik. Pernahkah adik-adik sekalian membayangkan macam mana seandainya telinga satu di bawah kelepak tekete? Halo, iya ada sound. Kamu di mana? Aduh, hujan. Iya kan? Ya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Jadi sekalian, kenal Ronaldo, Lionel Messi. Itu gajinya 1 bulan, penghasilannya kumpul kita semua dalam gedung ini masih lebih banyak gajinya Lionel Messi 1 bulan. Apa dia yang hebat? Apa dia yang jago? Tidak, tapi yang hebat Allah. Kenapa? Karena Allah bagi dia kaki yang boleh lututnya bengkok. Mana dia boleh debat bola lagi kalau kakinya tidak boleh bengkok? Macam mana begini?
Jadi sekalian ini kamera nih macam ini mahal, tuh mahal. Yang saya bawa pun mahal. Mau kau saya bagi? Semua kumpul ini bagi semua kau. Mana yang mau? Kalau mulai berpikir kan? Tidak mau. Kenapa? Bukan ini yang mahal, bukan itu kamera yang mahal, tapi apa yang mahal? Mata. Tidak ada sebuah gunanya ini kalau tidak ada matamu. Saya baru-baru operasi mata, habis duit saya puluhan juta, tapi dokter cakap pun kalau balik matamu sudah tidak seperti lagi yang Allah berikan. Alhamdulillah ini mata. Biar kau punya macam ini, kau punya duit, mesti kau punya ilmu untuk gunakan ini. Mesti di stare, close up, shoot out, shoot in. Tapi apa ini yang mahal? Bukan. Allah bagi kamu mata. Hebatnya lagi nih mata, autofocus. Begitu kau buka, GoPro hebat. Tidak perlu lagi kau putar-putar macam ini. Iya, hebatnya lagi di mata, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Dia boleh bedakan mana istri, mana pelajar kita. Andai saja tidak boleh dibedakan, tak tukar-tukar istri. Kenapa malam ini beda-beda rasanya? Ternyata tetangga. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Karena ada cewek, mulai kau berpikir kan? Pernah tengok ada orang kawat di giginya? Pasti ada di sini. Ada kan? Ada yang lihat ada besi-besi di giginya. Pernah tengok? Itu saya pernah tanya kawan saya, itu mahal kah mahasiswa saya? Itu mahal kah? Mahal Ustaz. Woi, berapa harga? Uang Indonesia 40 juta. Woi, 1 kali umroh. 1 kali umroh disimpan di giginya. Allah kirim. Saya bilang kau kira itu behel mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kau mau bagi kawat behel harga 100 juta, nggak ada gigimu. Apa kamu kawat? Hebatnya lagi di gigi, dia tumbuh panjangnya terhad. Kau pernah bayangkan bagaimana saya tanya di gigimu tumbuh seperti rambut? Kau tidak bakal masuk juga ini rambut. Iya kan? Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Maka itulah sebab setiap ada orang berbicara di depan umum, mengajar, dia mesti mengucapkan pertama awal-awal pembukaan kata alhamdulillahirabbil. Termasuk adik-adik sekalian, Anda lulus di UKM ini, Allah pilih Allah tempatkan kamu universitas kebanggaan di warga Malaysia. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Ada waktu daftar sini, apakah semua yang daftar otomatis lulus? Tidak kan? 10 daftar mungkin hanya 1 yang diterima. 100 daftar mungkin 1 saja diterima. Ribuan warga Malaysia daftar UKM, tapi alhamdulillah Allah pilih kalian untuk masuk dan duduk di tempat. Maka bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kata itu tidak cukup, tapi cukupkan itu dengan cara apa? Manfaatkan ilmu untuk membela agama Allah. Ada ilmu baik, tapi tidak disertai dengan amar ma'ruf nahi munkar, ilmu nanti akan memberatkanmu di akhirat kelak. Ini penting ilmu. Alhamdulillah kita bisa masuk sekolah ini untuk berilmu. Adik-adik, Ali bin Abi Thalib, tahu kan Ali bin Abi Thalib? Sepupu sekali Nabi, yang juga kemudian menjadi anak mantunya Nabi. Ya kan? Dan ditanyalah Ali bin Abi Thalib, ya Ali, jika kau sudah disodorkan antara ilmu dengan harta, kamu pilih mana? Ini cowok-cowok.
Kalau saya bagi kamu pilihan, kitab Durratun Nasihin dengan iPhone 15, pilih mana? Kitab ini. Oh, pandai pula pencitraan. Pasti pilih handphone. Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, kata Ali bin Abi Thalib, harta kamu yang jaga. Harta mesti kamu yang jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, adik punya duit 1.000 ringgit, mesti masuk kaleng apa kesini kaleng pada bahasa Melayunya. Ya itu maksud saya itu beli-beli di kampung saya bilang beli-beli kaleng. Mesti kau gembok lagi tidak? Kaleng itu kau gembok. Sudah itu simpan lemari. Itu gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya dek? 2. Keluar bilik, gembok lagi biliknya. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi rumah. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kampus, hilang kuncinya. Setengah mati kita cari duit. Tapi ilmu, dia yang jaga. Mana contohnya? Rock Ehwan. Dijaga kemana-mana, ada yang kawan. Terus saya pergi mana-mana ceramah, kalau di Indonesia ada polis. Yung. Kenapa? Apa karena saya gagah? Bukan. Saya memang tidak handsome, tapi saya penuh pesona. Ada. Mana buktinya? Banyak mau ambil gambar sama saya itu. Allah yang turunkan nikmat itu, bukan karena saya gagah, bukan karena saya orang yang hebat, bukan karena saya ada kuasa, tapi karena ada ilmu, maka Allah jaga saya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kamu boleh dapat harta, tapi harta belum tentu kau dapat ilmu. Maksudnya apa Ustaz? Ini di kampung saya dulu. Ada orang kaya betul, didudukkan tambah banyak duit di kampus saya, tapi dia tidak ada sekolah. Dia telepon anaknya, Indonesia sedang telepon ini, masuk dia pilih, dia naik, langsung dia bilang halo. Dalam hati saya, mana boleh sambung? Halo, mana boleh sambung dalam hati saya? Saya bilang, Haji, mana boleh sambung? Kenapa? Dia tidak pencet dulu nomornya. Dia cuma halo, ambo bapak nak, halo. Saya bilang, Haji, pencet dulu nomornya. Dia bilang, kau dah hantar saya, pencetkan lagi. Sudah kepencet, dia bilang lagi, halo. Apa nih? Itu yang untuk di mulutnya, disimpan di telinganya. Yang di telinga disimpan di mulutnya. Saya bilang lagi, terbalik Haji. Dia bilang lagi, halo, terbalik Haji. Doha. Saya bilang, bukan kata yang sama. Ini ada duitnya, tapi beda-beda. Maka dari sekalian, sebaliknya, dengan sekolah kau boleh dapat duit. Dengan duit belum tentu kau dapat harta, tapi dengan ilmu kau dapat duit, harta. Mana contohnya? Pergi kemana-mana, tidak pusing soal tambah. Siapa yang beli? Yang jemput saya. Hadirin sekalian, kau pergi merantau hanya kau dari ilmu. Kau pergi Jepun, kau pergi Korea, tapi kau punya ilmu. Kau tidak bawa duit, tapi balik kau nanti bawa duit. Kenapa? Karena ilmu. Ini pentingnya yang ada sekalian sekolah. Mana buktinya? Beda saat lagi. Allah kami dulu ada sekalian. Saya keluar bilik waktu saya masih S1 degree. Ada kawan saya, dia tunjuk saya. Dasar tidak malu kau itu baju bekas. Orang Makassar bilang catat. Baju bekas dibeli balik. Saya kan? Oh, tahu maksud saya? Yang penting tahu dah. Kalau pun tidak tahu, pura-pura saya tahu. Ya kan?
Saya dihina, tapi saya bilang dalam hati, saya tidak balas hinaannya. Ya Allah, berikan saya umur panjang, murahkan rezekiku. Alhamdulillah, orang yang hina saya itu sekarang sudah beberapa tahun, setiap Ramadan saya bagi dia sedekah sakit. Saya dulu waktu sekolah pelajar mahasiswa di Sospor, saya jadi cleaning service, bersih-bersih toilet travel terkenal di Indonesia. Saya bilang sama yang punya, apa ya kau gaji saya, tapi tolong kalau ada undi gratis percuma masuk umroh, bagi masuk namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis percuma. Sampai tutup itu travel saya tidak dapat. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri, boleh mengumrahkan orang. Dulu saya puasa Senin Kamis waktu saya masih sekolah atas. Kenapa puasa Senin Kamis? Karena kadang-kadang mau makan susah. Maka saya cakap sama adikku, daripada kau cuma lapar, lebih baik kau puasa. Lapar dapat pahala. Alhamdulillah sekarang sudah puluhan anak siswa saya bagi beasiswa supaya dia bisa sekolah. Dulu saya dokter koran. Lepas sholat subuh, saya pergi koran. Apa di sini? Koran. Surat kabar. Saya pagi. Kadang-kala saya di sepeda, bicycle. Dicuri dan sepeda itu. Dan sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi. Allah kerib. Saya jalan kaki. Demi Allah. Berkilo-kilometer dari jalan Haribo pergi sekolah saya. Saya jalan kaki. Alhamdulillah sekarang punya kereta beberapa unit di Indonesia. Dan yang saya pakai sekarang kalau di kota Makassar, sepertinya belum cukup 5 orang yang duduk seperti ini. Apa sebab Ustaz? Ilmu. Dulu cewek tidak ada dekat sama selain. Karena dia bilang jelek dan miskin. Sekarang artis pun ada yang mau sama saya. Cuma dia mau muntah lihat saya. Ayo sekalian, adik sekalian kau belajar. Saya dihina, tapi saya selalu bilang, belajar, belajar, belajar. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau orang sekarang lecehkan kamu, orang sekarang ada yang pandang kamu, bahkan keluarga kamu sendiri menghina orang tuamu, kau berdoa kepada Allah, selesaikan pendidikan saya dengan baik. Mudah-mudahan orang itu nanti akan hormat kepada orang tua saya. Belajar. Adik-adik kamu putri, jangan percaya di cowok selama kau sekolah. Tapi tukar tipu, gunung kan kau daki, lautan kau seberangi, masjid kau lewati. Dengar baik-baik ya. Yang banyak mengganggu otak kita ketika sekolah kuliah, pacaran. Ya. Apa itu pacaran? Pacaran syar'i. Mana pacaran syar'i? Ada. Apalagi pacaran sejak semester 1 sampai semester 4, sampai mau hantam pun tidak dipacar, cuma pacaran pun tidak dilamar, rugi. Motor aja dicicil, kredit 1 tahun lunas. Kamu dikredit 5 tahun kau tidak dilamar-lamar, modal stiker lope-lope. Mau tidur video call, aide. Coba lihat bibirmu sendiri. Dia bilang turun sedikit, ikutinya. Cewek, orang tuamu sekolahkan kau di YKM bukan untuk menjadi mangsa lelaki-laki hidung belang. Ya, kau baik-baik saja belajar. Kalau kau belajar dengan baik, dengar dan camkan janji Allah dalam Quran. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Wanita
pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki pezina. Laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Jadi kalau kau nak dapat suami yang baik, kamu dulu yang baik. Kalau nak dapat istri yang baik, kamu dulu yang baik. Allah yang kirimkan kamu. Mana buktinya? Istri saya itu mamanya Ece tidak kenal saya, tidak pernah tengok fotonya, tidak pernah tengok orangnya asli. Nanti sudah ijab kabul baru saya pacaran. Halalan thayyiban 24 jam boleh. Jangan ketawa, saya serius ini. Cowok, jangan mau dihalangi kuliah gara-gara rayuan perempuan. Kalau kamu baik, Allah kirimkan kau orang hebat. Oh, Masya Allah, istri saya itu deh. Waktu saya mau lamar, saya kenal ibunya hari Ahad. Saya kenal ibunya hari Ahad dalam pengajian. Jumat saya lamar. Kata ibunya, tengok dulu Ustaz. Saya bilang, tak payah saya tengok. Nanti kau tidak senang. Enggak, saya senang karena dia penghafal Quran. Kenapa saya tidak mau tengok? Karena saya lihat gambar mamanya cakep, mamanya cantik. Saya bilang dalam hati, pastilah tidak jauh dari ini. Kata pepatah itu, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Jauh dia. Alhamdulillah. Ya, masa kau studi, fokus, cepat selesai. Kenapa? Makin kau tunda, makin berat tantanganmu ke depan. Dan jangan pernah berkata, saya tidak ada duit, saya tidak mau lanjut S2, tidak mau lanjut S3. Orang tuamu miskin, tapi Allah Maha Kaya. Saya kalau lihat hidup saya masa kecil dulu di kampung, tidak mungkin sebut sampai di sini. Baik. Dulu waktu saya di sekolah di kampung dulu, kalau lihat pesawat, kapal terbang, itu saya bilang, kapal terbang, gue lihat semua. Saya bilang dalam hati, boleh juga kan nanti naik pesawat itu sampai saya mati. Alhamdulillah, sekarang capek saya naik pesawat. Dengan apa? Gara-gara ilmu. Belajar adik-adik sekalian. Yang ketiga, keutamaan ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Satu ulang, adik-adik, masih ingat supaya cantam. Dengan harta belum tentu dapat ilmu. Dengan ilmu dapat harta. Yang kedua, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Dan yang ketiga tadi kata Ali bin Abi Thalib, harta kamu bagi pasti berkurang, ilmu kamu bagi bertambah. Saya punya duit 10 ringgit, kasih adik-adik sekalian 5 ringgit, duit saya tinggal 5 ringgit. Tapi kalau saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada adik-adik sekalian, ilmu saya nambah menjadi amal jariah. Tidak ada orang, adik, kau hafal Al-Fatihah, saya ajar ya. Begitu dia hafal, Allah tuh, amin. Mana Al-Fatihah aku, kau hilang di kepala aku. Iya kan? Maka inilah pentingnya kita belajar. Bahkan Nabi pernah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilm, wa man arada ma fa alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunianya dengan ilmu, menghendaki akhiratnya dengan ilmu, menghendaki dunia dan akhiratnya dengan ilmu. Itulah filsuf Barat berkata, knowledge is the best below. Ilmu pengetahuan adalah harta yang terbaik sepanjang masa. Adik-adik sekalian, tapi ilmu tanpa kepedulian tidak ada gunanya. Ilmu tanpa peduli sesama manusia, justru ilmu itu yang akan menyengsarakan manusia. Mana buktinya? Lihat saudara kita di Palestina. Orang-orang Yahudi cerdas. Siapa yang temukan Facebook? Siapa? Keturunan Yahudi. Siapa yang temukan Tesla? Siapa yang temukan iPhone? Itulah sebabnya perlu kita belajar supaya kita bisa mengimbangi mereka. Nah sekarang coba kita lihat saudara-saudara kita di Palestina dibantai. Kita mau post, kita mau protes melalui medsos, malah di-take dan ditutup kita punya akun. Kenapa? Mereka yang punya. Untung ada TikTok.
orang Chinese punya, sehingga konten-konten protes terhadap kelakuan Yahudi bisa kita share di media yang lain. Tapi ketika berbicara Facebook, Anda bicara Instagram, Anda bicara Twitter dan lain sebagainya, protes kelakuan Yahudi, pasti ditutup kau punya akun. Maka kita harus belajar supaya apa? Kita boleh membantu. Yang kedua, cara menolong saudara-saudara kita Palestina. Cara apa? Berhenti menggunakan produk-produk orang Yahudi. Kalian adik-adik sekalian, saya yakin di sini ada yang perokok. Kalian memiliki rokok itu, saya tidak boleh sebut produknya, tapi hampir 90% rokok itu produknya orang Yahudi. Kamu demo protes Yahudi, tapi setelah kau demo kopi merokok, itu sama kau beli peluru untuk tembak saudara orang-orang Palestina. Maka adik-adik sekalian yang merokok, saya doakan kalian berhenti merokok. Lebih baik kau beli apa? Beli handphone. Rokok itu kan orang rokok biasa sepikir orang bodoh-bodoh. Itu aja dikerja 10 menit. Isap buat sekali-kali isap kumiak atau telan. Dan itu sehingga orang perokok macam makin primitif. Kopi ini dijemput, gak usah jemput dulu di Singapura. Itu jiran kita paling dekat. Pergi merokok dikasih gadis itu. Gak boleh dia keluar di sini. Keluar aku didenda $2.000 Singapura. Pergi di airport, bandara, itu macam dia orang bodoh-bodoh di dalam kaleng-kaleng. Dia kasih masuk dalam itu kayak macam plastik. Dia di dalam dia berhadap-hadapan. Daripada aku seperti itu, berhenti. Itu bagian daripada menolong saudara-saudara kita di Palestina. Yang ketiga, cara menolong saudara-saudara kita di Palestina adalah dengan cara apa? Berderma. Ada duit derma, dan tidak ada orang bangkrut gara-gara derma. Saya nak tanya ini, puan-puan yang ada di hadapan saya, maafkan saya, yang guna-guna ini emas. Kalau puan-puan wafat, siapa yang guna itu emas? Anak, bukan. Istri kedua. Suami kami lagi. Bro, dia dengar ini saya ini, bapaknya ceramah saya. Nah Ustaz, kau katanya kalau istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal nanti kau kawin lagi. Saya perlu dia harus saya cakap, deh, kau dengar baik-baik sayangnya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ada pula itu menjadi selalu emak-emak di Makassar. Dia bilang, Ustaz, jelek betul sifatnya jiran saya. Kenapa? Dia bilang, itu bininya baru 3 bulan meninggal, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi Ustaz. Saya bilang, hebat lagi jiran saya, masih hidup bininya dia kawin lagi. Salatullah saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, Allah ingin menguji keimanan kita, solidaritas kita. Karena dalam Al-Quran Allah jelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu seperti bersaudara badan ini. Coba lihat badan kita, saudara-saudara hadir sekalian. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita Islam, mau dia Indonesia, mau Melayu, mau Brunei, satu negara, sesama Muslim, kita mesti merasa sakit. Bahkan Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba
seluruh badan ikut merasakan. Yang pertama ikut merasakan apa? Mulut. Yang kedua mata mengkaji. Yang ketiga tangan mengusap. Yang keempat mulut meniup. Padahal kaki tak hantu, semua ikut merasakan. Tidak ada orang tak hantu kakinya. Rasa kau, pergi kau jalan, pergi kau jalan. Begitu mestinya kita juga di UGM. Satu teman kita yang merasa terhina, satu universitas yang akan ikut menanggung. Tidak ikut sama-sama menolong. Itu yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pada akhirnya kekuatan umat Islam ada pada ukhuwah Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku umatnya Muhammad. Kita ini orang Islam. Asiddahu alal kufar, kata Allah, tegas kepada orang-orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Saya yakin langkah-langkah kaki kita, ide-ide kita, mempertemukan kita di sini, berselawat untuk menunjukkan rasa simpati kita, rasa ikut bela sungkawa kita kepada saudara-saudara di Palestina, insya Allah akan menjadi amal jariah. Kita doakan Prof. Ikhwan yang menginisiasi untuk mendatangkan saya di tempat ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang menjadi penyejuk di alam kubur kelak dan menjadi tambahan-tambahan pahala ketika kita dihisab kelak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tuan-tuan, teristimewanya para guru-guru saya yang hadir di tempat ini, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terus bersyukur, belajar yang baik, manfaatkan ilmumu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu beramar ma'ruf nahi mungkar, punya kepedulian atau solidaritas, dan jangan lupa selalu bahagiakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup, terutama guru. Itulah sebabnya tadi sebelum saya ke sini, saya sempatkan mampir ke penyedia saya mencari beliau untuk rasa terima kasih dan syukur saya telah membimbing saya untuk selesai PhD di universitas ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi berkah langkah-langkah kita. Tahniah kepada dedek mahasiswa baru, mahasiswi baru di tempat inilah, universitas inilah kita mengadu karir kita, memperbaiki hidup kita. Mudah-mudahan janji Allah, siapa yang menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, maka mahmudah, saya angkat derajatnya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah kita simak bersama-sama tausiah dari Ustadz Dasat Latif. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.